Halo pemirsa, kali ini saya akan membahas tentang Papua, tentang pemerintahan, kapitalisme, dan demokrasi yang ada di seluruh tanah Papua. Lalu bagaimana sistem pemerintahan, kapitalisme, dan demokrasi berkembang secara global di Indonesia dan di tanah Papua. Mengapa Papua menghadapi tantangan unik dalam penerapan ketiga sistem ini? Apa alternatif yang lebih cocok bagi Papua dalam mengelola pemerintahan, ekonomi, dan demokrasi? Apakah sistem kapitalisme dan demokrasi yang diterapkan saat ini benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua? Mari kita bahas. Secara global, sistem pemerintahan terbagi menjadi beberapa bentuk utama seperti monarki, republik, dan pemerintahan campuran. Dengan mundurnya komunisme, rakyat maupun para ilmuwan di seluruh dunia semakin tertarik terhadap hubungan yang mungkin antara kapitalisme dan demokrasi. Demokrasi menjadi sistem yang paling dominan dengan variasinya seperti demokrasi demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi langsung. Namun di berbagai negara, demokrasi seringkali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik yang membuatnya tidak selalu berjalan sesuai prinsip idealnya. Lalu ada kapitalisme, di mana kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang mana juga mendominasi dunia, ditandai dengan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan mekanisme pasar bebas yang menentukan harga serta distribusi barang dan jasa. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, kapitalisme neoliberal telah menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Sementara di negara seperti Tiongkok, kapitalisme dikombinasikan dengan kontrol negara dalam bentuk kapitalisme negara. Jadi hubungan antara demokrasi dan kapitalisme seringkali problematis. Di satu sisi, demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi publik dalam kebijakan ekonomi, tetapi di sisi lain, kapitalisme cenderung mengutamakan keuntungan, seringkali mengorbankan kesejahteraan masyarakat umum. Tadi secara singkat tentang kapitalisme dan demokrasi, lalu hubungan antara kedua itu, dan kita akan lihat realita di Indonesia dan di tanah Papua. Jadi demokrasi di Indonesia telah membuat kemajuan dalam kebebasan politik, tapi ada beberapa masalah besar yang harus diatasi, seperti pengaruh orang-orang kaya dan berkuasa dan penggunaan uang dalam politik, serta diskriminasi terhadap beberapa kelompok masyarakat. Jadi kapitalisme yang berkembang pesat di Indonesia telah membawa dampak positif seperti meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui program-program pemerintah yang baru sekarang akan dijalankan dan antara, dan juga proyek strategi nasional QSN, dan masih banyak lagi. Tapi hal ini juga membawa dampak negatif seperti eksploitasi sumber daya alam dan kesenjangan ekonomi yang semakin besar. Papua sebagai bagian dari Indonesia mengalami dampak langsung dari penerapan demokrasi dan kapitalisme ini. Pemerintah pusat masih memiliki kendali dalam kebijakan ekonomi Papua yang seringkali menguntungkan investor besar dibandingkan masyarakat lokal. Jadi kalau kita bicara Papua memiliki sejarah politik yang paling unik dengan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang kompleks. Papua diberikan hak atau otonomi khusus yang mana Papua punya kebebasan tertentu dalam mengatur pembangunan daerah. Tetapi kalau bicara soal implementasinya masih dipertanyakan. Karena Papua yang mau merdeka akhirnya dikasih otsus. Sehingga suara masyarakat yang mau minta merdeka itu ditutup. Namun sampai sekarang masih ada penolakan tentang otonomi khusus. Ada juga masyarakat Papua yang minta merdeka, minta pisah dari Indonesia karena implementasi otsus gagal, karena sistem demokrasi, dan Papua itu dijadikan sebagai eksploitasi besar-besaran. Dan
demokrasi di Papua masih menghadapi tantangan besar, seperti minimnya representasi politik masyarakat adat dan maraknya politik uang dalam pemilu. Saya ambil contoh seperti di Merauke, di mana Provinsi Papua Selatan, di mana kursi DPR hampir semua non-Papua yang menduduki kursi jabatan itu. Dan keterwakilan orang asli Papua sangatlah minim untuk sedikit. Jadi kapitalisme di Papua didominasi oleh investasi besar dalam sektor pertambangan dan perkebunan skala besar. Banyak kebijakan yang menguntungkan perusahaan nasional dan internasional, sementara masyarakat asli seringkali tersisih dan dari proses pengambilan keputusan dan hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri. Jadi demokrasi di Papua belum benar-benar membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli. Banyak masyarakat adat merasa bahwa demokrasi yang ada hanya sekedar formalitas, tidak memiliki arti yang sebenarnya, dan tidak membela kepentingan mereka. Atau arti singkatnya itu demokrasi hanya sekedar kata-kata, tidak memiliki tindakan nyata yang membantu rakyat Papua. Mari kita lihat soal sistem kapitalisme, demokrasi, pemerintahan yang ada di Papua. Dan sekarang kita lihat bagaimana apa yang sebenarnya Papua inginkan, apa yang sebenarnya manusia Papua inginkan. Jadi ini ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan untuk para pejabat Papua dan menjadi PR untuk pemerintah pusat juga. Jadi seperti mengapa Papua menjadi menghadapi tantangan unik dalam penerapan ketiga sistem ini. Apa alternatif yang lebih cocok bagi Papua dalam mengelola pemerintahan, ekonomi, dan demokrasi? Lalu, apakah sistem kapitalisme dan demokrasi yang diterapkan saat ini benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua? Bagaimana masyarakat Papua dapat membangun sistem yang lebih sesuai dengan kearifan lokal? Jadi untuk melihat Papua, maka harus lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat yang ada di seluruh tanah Papua. Jadi mulai dari sistem pemerintahannya, ekonomi, dan demokrasi yang saat ini dinilai masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat Papua. Kenapa masih ada kesenjangan sosial? Kenapa masih ada orang Papua yang ingin minta merdeka? Hal ini yang perlu diperhatikan. Lalu perlunya pemerintahan berbasis adat dan demokrasi partisipatif, di mana Papua harus memiliki sistem pemerintahan adat yang telah lama begitu. Papua bukan baru sih, tapi di Papua itu ada sistem pemerintahnya sendiri, seperti kepala suku, ondo api, kepala kampung, dan lainnya, yang mana berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakatnya. Jadi dengan menggabungkan dengan demokrasi partisipasi, masyarakat adat dapat memiliki peran lebih besar dalam mengambil keputusan politik dan ekonomi di pemerintahan yang ada di Papua. Jadi juga di Papua juga harus ada ekonomi berbasis komoditas, yang mana juga dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di Papua. Kapitalisme di Papua harus lebih memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, bukan hanya investor besar. Dengan ekonomi berbasis lokal atau komunitas, masyarakat dapat memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya mereka sendiri. Lalu harus ada di Papua itu harus ada sistem demokrasi ekologis. Jadi ini seperti di mana hal ini penting karena di Papua memiliki ekosistem yang unik dan kaya di Papua. Papua itu sebagai paru-paru dunia. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus pertimbangkan keberlanjutan dari lingkungan yang ada di Papua. Di mana demokrasi ekologis menempatkan aspek lingkungan sebagai faktor utama dalam kebijakan pembangunan. Nah, di Papua itu orang masih berharap hutan, karena hutan itu sebagai mama yang memberikan makan kepada anak-anaknya. Dan terakhir itu, pemerintah harus memperhatikan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil bagi
seluruh elemen masyarakat. Melalui visi dan misi serta program kerja pemerintah yang baru kemarin terpilih, pemerintah diharapkan harus bisa bangun ekonomi mandiri, bangun UMKM lokal, atau memberikan pendidikan juga sangat penting, pendidikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa Papua menempuh pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Kenapa ini penting? Karena kita lihat sendiri bahwa kapitalisme yang diterapkan di Papua saat ini menyebabkan kesenjangan sosial yang begitu signifikan. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan redistribusi kekayaan yang adil seperti mekanisme dana otsus yang transparan dan berbasis partisipasi masyarakat. Seperti itu.